Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Saputra. Di sini saya akan menjelaskan dari PPT yang saya buat, yaitu mengintegrasi strategi pembelajaran integratif dan kontekstual, yaitu membentuk masa depan pendidik melalui pendekatan yang holistik dan relevan dengan kehidupan nyata. Di sini ada pertanyaan juga, mengapa pembelajaran integratif dan kontekstual penting? Yaitu keterhubungan pengetahuan, membantu siswa melihat hubungan antar konsep dari berbagai disiplin ilmu, menciptakan pemahaman yang lebih dalam dan menyeluruh, pengembangan keterampilan abad 21, mendorong pemikiran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi yang esensial untuk tantangan misi kini dan masa depan. Kemudian relevansi dan motivasi, menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman dan masalah di dunia nyata, meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Dasar-dasar pembelajaran integratif, menghubungkan disiplin ilmu. Pembelajaran integratif berfokus pada penggabungan berbagai mata pelajaran atau konsep untuk menciptakan pengalaman belajar yang kohesif. Ini melampaui batas-batas tradisional subjek untuk membangun pemahaman yang lebih kaya, yaitu dan juga menyajikan topik dari berbagai sudut pandang, mendorong siswa untuk melihat gambaran besar, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah kompleks, menciptakan kurikulum yang relevan dan bermakna. Kemudian memahami pembelajaran kontekstual, belajar dari dunia nyata. Di sini juga dijelaskan apa itu kontekstual, yaitu pembelajaran kontekstual menghubungkan materi akademik dengan konteks kehidupan nyata siswa, baik itu pengalaman pribadi, lingkungan lokal maupun isu-isu global. Penerapan konsep, siswa belajar menerapkan konsep teoritis dalam situasi praktis, membuat pembelajaran lebih berarti dan mudah diingat. Kemudian peningkatan keterlibatan, ketika siswa melihat relevansi langsung dari apa yang mereka pelajari, keterlibatan dan motivasi mereka meningkat secara signifikan. Bisa dilihat ini ada tabelnya juga. Kemudian manfaat integrasi, studi kasus keberhasilan. Integrasi strategi pembelajaran ini telah menunjukkan hasil yang luar biasa di berbagai institusi pendidikan, yaitu peningkatan hasil belajar. Sekolah EKJ melaporkan peningkatan 20% dalam nilai rata-rata sains dan matematika setelah mengadopsi pendekatan terpadu. Kemudian keterampilan pemecahan masalah lebih baik. Sebuah studi di Universitas ABC menunjukkan bahwa siswa lebih mengikuti kurikulum terintegrasi lebih unggul dalam memecahkan masalah dunia nyata. Kemudian peningkatan kepuasan siswa. Survei di Pusat Pendidikan DEF menunjukkan bahwa 90% siswa merasa lebih termotivasi dan terlibat dalam pembelajaran. Kemudian tantangan dalam implementasi dan solusinya, yaitu kurikulum kaku, kurikulum yang terfragmentasi menyulitkan integrasi antar mata pelajaran. Latihan guru, banyak guru belum terlatih untuk merancang dan mengimplementasikan pembelajaran integratif dan interkontekstual. Manajemen waktu, membutuhkan waktu dan perencanaan yang lebih matang dari guru dan sekolah. Kurangnya kolaborasi, diperlukan kolaborasi lintas disiplin antara guru. Lalu ada juga strategi praktis untuk mengintegrasikan di kelas, yaitu yang pertama identifikasi tema pusat, kedua rancang proses kolaboratif, manfaatkan lingkungan lokal, gunakan studi kasus yang disajikan studi kasus atau skenario masalah nyata yang relevan dengan kehidupan siswa. Kemudian peran teknologi dalam mendukung pembelajaran ini. Teknologi adalah alat yang kuat untuk memperkaya pembelajaran integratif dan kontekstual. Kemudian simulasi dan realitas virtual menawarkan pengalaman imersif yang menghubungkan teori dan praktik. Kemudian alat kolaborasi online memfasilitasi proyek kelompok dan diskusi lintas disiplin. Ada juga sumber daya digital menyediakan akses tak terbatas ke informasi dan data dunia nyata untuk penelitian kontekstual. Kemudian platform pembelajaran adaptif menyesuaikan konten untuk relevansi pribadi siswa. Selanjutnya evaluasi dan penilaian pembelajaran integratif kontekstual. Penilaian dalam pendekatan ini harus lebih dari sekadar tes standar, yaitu penilaian proyek, portofolio, observasi, dan refleksi diri. Kesimpulan dan langkah-langkah selanjutnya menuju pembelajaran bermakna, yaitu ada visi edukasi, pengembangan berkelanjutan, kemitraan komunitas. Begitu saja materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, yaitu strategi pembelajaran integratif dan kontekstual, yang mana ialah strategi pembelajaran integratif adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai aspek pengetahuan dan keterampilan dari beberapa mata pelajaran untuk membangun pemahaman yang lebih menyeluruh dan holistik. Strategi ini melibatkan integrasi keterampilan dalam subjek, integrasi nilai, pengalaman, pengetahuan, dan praktik secara terpadu sehingga materi pembelajaran tidak disajikan secara terpisah-pisah. Lalu strategi pembelajaran kontekstual ialah pendekatan yang menekankan keterkaitan antara materi yang diajarkan dengan situasi dan pengalaman nyata siswa dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya, pendekatan ini mendorong siswa agar aktif bertanya, menggali pengetahuan secara konstruktif, berpikir kritis, melakukan refleksi pengalaman belajar, hingga menerapkan penilaian otentik demi membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan. Kemudian ada juga implementasi strategi integratif dapat dilakukan dengan cara, yaitu mengintegrasikan keterampilan dan konten antar mata pelajaran, kemudian menggabungkan pengalaman masa lalu dengan pengalaman baru siswa, mengaitkan pengetahuan teoritis dengan praktik yang nyata. Lalu, sementara itu, pelaksanaan pembelajaran kontekstual biasanya menggunakan model pembelajaran seperti Problem Based Learning atau PBL. Kemudian pembelajaran berbasis pengalaman, aktivitas kelompok, dan pembelajaran kolaboratif yang menerapkan penilaian autentik. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep saja, tetapi memotivasi belajar, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan pemecahan masalah. Dengan menggabungkan kedua strategi ini, pembelajaran dapat menjadi lebih efektif, bermakna, dan relevan bagi siswa dengan mengintegrasikan berbagai pengetahuan sekaligus mengaitkan dengan konteks kehidupan nyata mereka sehingga siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar. Mungkin itu saja materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.